semangka semen menjelang berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 24 jam teman-teman semua. Salam dari keluarga KKMI Libya. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas atau ngobrol santai tentang aktivitas media sosial tentunya, yang mana akan menjadi rujukan terkini. Istilahnya kayak anak muda itu kalau apa-apa rujukannya media sosial, padahal kan kita ada rujukan yang asli gitu. Tapi kita tidak membahas yang itu. Kita bahas di sosial media sekarang trending banget itu loh, kata-kata ayang dan kata-kata besti gitu ya teman-teman. Iya, benar. Jadi kami sebagai host pada kesempatan kali ini mengundang teman-teman mahasiswa International Islamic College Libya, atau yang lebih masyhurnya itu Kuliah Dakwah Islamiyah Libya, akan membahas seputar dua kata tersebut yang sebagaimana disebutkan di awal tadi sebelum ini, ya ini kata-kata ayang dan kata-kata besti. Begitu. Langsung saja mungkin kita minta pendapat atau kita mulai ngobrol santai kita dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini ada Mas Boki, Mas Firman, ada Uda Zaki, ada Sana Faisal, dan saya sendiri Azmi Ananda. Oke, langsung saja kita minta pendapatnya dulu. Kalau yang pertama ini kita minta pendapat Uda Zaki gitu tentang besti. Uda Zaki kalau mendengar kata-kata besti nih, Uda Zaki itu kepikirannya apa? Atau pendapatnya apa gitu loh tentang besti? Silahkan Uda Zaki. Siap, terima kasih kepada host Azmi Ananda. Kata-kata besti, saya pribadi pertama kali mendengar kata-kata ini itu adalah untuk yang namanya itu ada hubungan antara satu orang dan orang lainnya, yaitu sahabat dekat. Jadi kata-kata sahabat gitu. Hubungan gitu ya. Hubungannya ada kayak tapi dibalut dengan sahabat ya gitu ya. Oke. Dan dari asal katanya besti itu dari bahasa Inggris atau slangnya bahasa plesetan bahasa Inggris itu. Jadi besti itu asalnya itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Gitu. Bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah best friend gitu ya? Best friend. Wah. Tapi disingkat dan dislengkan menjadi besti, yang artinya itu teman baik, teman karib, sahabat. Sahabat Bukan, gitu ya. Gini. Kalau teman kan mungkin kayak gini biasa aja. Gitulah simbolnya itulah ya. Istilahnya ya. Oke. Dan istilah besti ini biasanya untuk tren-tren zaman sekarang itu dipakai oleh kaum Hawa. Kaum Hawa yang seringnya. Betul Hawa. Itu teman-teman sahabat KKMI, itu kaum Hawa yang sering pakai kata-kata besti. Betul atau tidaknya coba di komen gitu loh. Lanjutkan Uda Zaki. Kaum Hawa yang sering memakai kata-kata besti karena mereka itu kaum wanita itu memiliki sifat yang lemah lembut, penyayang terhadap orang yang baru dikenal atau bukan ada hubungan darah dengan dia. Makanya sedikit misalnya kenal sedikit langsung kata besti, ayo besti. Atau ada kesamaan dikit gitu ya. Bisa jadi frekuensi. Langsung jadi besti lah gitu benar, ya. Bisa tuh kalau di kaum Hawa. Kalau betul atau salahnya, setuju atau tidaknya, coba komen teman-teman. Kalau menurut Uda Zaki nih, besti yang baik itu dan besti yang tidak baik itu gimana menurut Uda Zaki? Oke. Besti kalau bisa sesuai pengalaman nggak apa-apa, ceritakan sedikit pengalamannya gitu loh. Kalau secara teori atau pendapat nggak apa-apa, silahkan juga gitu. Oke, pertama saya jawab secara pengalaman. Oke. Pengalaman saya pribadi yaitu bersama teman karib saya itu bahasa sekarangnya besti lah ya. Kami tapi nggak mengistilahkan besti. Siap. Kami bersana lah itu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Siap. Yaitu ketika kami itu saling menceritakan keluh kesah kami, misalnya kami ada menyukai seorang wanita nih misalnya nih. Waduh. Kami akhirnya saling bertukar pikiran, saya suka ini, saya suka itu. Saya suka seorang wanita yang kayak gini. Iya. Tapi yang tahu hanya kami berdua. Jadi yang lain tidak tahu. Istilahnya besti antum itu
informasi tentang diri antum itu lebih diketahuinya ketimbang teman-teman yang lain. Benar. Antum punya bestie yang kayak gitu. Jadi yang private-nya cuma khusus ke dia. Siap. Dan terkadang bestie itu ada yang cuma satu orang, satu gitu aja. Iya. Dan ada juga yang banyak itu. Bestie-bestian mungkin kayak ada circle-nya sendiri gitu. Kalau menurut antum atau pengalamannya, ada nggak teman ataupun bestie lah ya, kita bahas bestie sekarang, yang kayak kita udah nganggap bestie itu dekat gitu, kayak saudara sendiri, kayak satu ayah satu ibu gitu loh. Tapi kayak pada akhirnya kita tahu ini loh yang disembunyikannya yang fatal gitu, ada nggak kalau gitu? Kalau seperti itu mungkin kata-kata bestie nggak cocok di situ. Nggak cocok. Jadi ya. di sana nih ada katanya pertemanan gitu. Udah lama berteman kayak gini, itu udah sering jalan-jalan bersama gitu misalnya. Rupanya dia ada maksud tersembunyi. Kenapa dia tuh berteman sama kita? Akhirnya dia menusuk kita dari belakang. Itulah yang namanya munafik. Ada udang di balik batu. Bakwan. Boleh. Begitu teman-teman sekalian pendapat dari Uda Zaki mengenai bestie. Jadi sesuai dengan yang disampaikan di awal tadi, pendapat beliau, kemudian pengalaman beliau juga gitu ya. Kalau sekarang kita coba tanya ke siapa ya? Ke Mas Firman mungkin ya. Ke Mas Firman kita tanya, kalau bestie menurut Mas Firman atau menurut pandangan agamanya itu seperti apa yang betul gitu. Langsung saja Mas Firman, silahkan kita bahas gitu, bestie menurut pandangan antum. Silahkan, tafadhol. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Uda Zaki tadi, itu jadi bestie itu adalah sahabat gitu kan, atau teman gitu kan. Nah, jadi kita bisa menyebutnya sohib atau teman, atau bisa juga sodik atau sahabat atau khalil gitu. Atau akhun, akhi. Nah, jadi ya dalam Islam itu bestie gitu kan. Nah, kita sudah bisa melihat cerita-cerita yang sering kita dengar gitu. Masya Allah. Sebenarnya banyak cerita-cerita bestie gitu, bestie sejati dalam Islam itu. Misal Nabi dan para sahabatnya. Masya Allah. Ya, terutama misal Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana loyalitas Abu Bakar kepada Nabi? Nah, kita sering dengar kisah-kisahnya. Masya Allah. Tentang mereka berdua gitu kan. Nah, salah satunya misal di peristiwa hijrah ke Taif gitu kan. Nah, di situ ketika para penduduk Taif itu melempari Nabi dengan batu dan kotoran dan lain sebagainya. Nah, di situ Abu Bakar dia pasang badan sebagai tamengnya Nabi. Masya Allah. Jadi dibuktikan loyalitas persahabatan itu, apapun yang terjadi ke sahabat kita itu sanggup atau berani mati gitulah bahasanya ya. Mohon maaf agak sedikit kasar kalau menurut teman-teman kurang cocok. Tapi itu aja memang berani mengorbankan nyawanya demi sahabat, the real sahabat gitu. Apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar terhadap Rasulullah itu the real bestie kayaknya itu. Bestie kita ini belum apa-apa kayaknya. Dan karena memang di hadis itu disebutkan gitu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Masya Allah. Jadi kita tuh ya tidak sempurna iman kita gitu kalau kita itu sehingga sampai kita itu mencintai apa-apa untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai apa-apa untuk diri kita gitu. Jadi ya ibaratnya kita sama kawan kita itu satu tubuh gitu. Satu tubuh ya. Jadi kayak kalau kita ingin soleh, harusnya kita ajak teman kita untuk soleh juga gitu ya. Kalau Thayyib, syukran Mas Boki, Mas Firman Boki ya. Kalau menurut Sanak Faisal nih yang ini yang Masya Allah lah, teman-teman bisa lihat di tangannya ada Al-Quran. Ini kita punya aset yang luar biasa di KKMI Libya. Kalau menurut Sanak Faisal nih, kalau misalnya nih ada teman lah, dia ini rajin ngafal Al-Quran, rajin ke masjid, tapi untuk dirinya sendiri. Padahal kita di sini rame-rame, nggak ngajak gitu kan ke teman-teman yang lain. Itu gimana menurut Mas Misal? Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makasih pada Mas Azmi atas pertanyaannya. Mungkin kebanyakan sekarang orang itu dia
bisa menjadi soleh sendiri gitu kan. Iya. Tapi sayang dia nggak mau ngajak yang lain gitu. Dia bisanya cuman fokus pada dirinya sendiri dan melupakan temannya. Padahal dia kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa selalu berdua, tapi sayangnya hanya untuk kebutuhan senang-senang aja. Kebutuhan dunia, iya. Mas, ya. Misal kalau mau nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa, itu baru ngajak kawan. rame gitu Iya. ya. Baru ngajak-ngajak, baru ngundang gitu. Itu, Udah Zaki pas ya. ibadah dia Ya, ditinggalin. giliran ibadah dia ya nggak mikirin temannya gitu. Temannya. Sayang kan. Marah. Kalau Iya. menurut Mas atau Mas Boki atau udah Zaki, ini sahih apa tidak nih? Maksudnya bestinya itu bisa dianggap besti apa enggak nih? Wah, itu jelas tidak sahih itu. Tidak Iya, sahih ya, kayak bertentangan lah ya, enggak besti pada apa yang seharusnya gitu ya. Berarti kesimpulan dari Mas Faisal tuh kayak kalau ada seperti itu berarti ada yang salah berarti ya. Iya. Tetap ada yang salah Dalam pertemanan ada dalam yang pertemanan berarti ya. Iya. Karena kalau kita soleh lah bersama-sama. Iya, Atau betul sekali. dalam bahasa lainnya ajak juga lah teman kita untuk soleh gitu ya. Karena surga terlalu luas untuk antum sendiri. Masya Iya, betul Allah. sekali Mas Azmi, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada tambahannya teman-teman mengenai besti ini. Mungkin Mas Boki ya. Mas Tambahan Boki ya. mungkin atau udah Zaki. Cukup ya. Anda sendiri ini mengenai besti sedikit sebelum kita pindah tema. Demi Allah, kalau bukan dengan besti yang soleh, saya sendiri ataupun kami yang di sini tidak akan bisa seperti yang sekarang ini. Karena berkat teman-teman atau sahabat-sahabat atau besti yang soleh, alhamdulillah kita masih bisa itu menjadikan diri kita pada jalan yang semestinya kita tempuh gitu. Maka mewakili teman-teman yang lain dimanapun teman-teman kami, besti-besti kami, terima kasih telah menjadi teman-teman soleh kami. Masya Allah.